Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bab selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah tentang at-tafsir. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala at-tafsir. Qala at-tafsiru lughatan min al-fasr wa huwa al-kashfu 'anil mughatta wa fil istilah bayanu ma'anil Qur'anil Karim. وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قال وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bab selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah tentang at-tafsir. Dan kita sudah cukup sering mendengar tafsir. Dan apa sebenarnya tafsir tersebut? At-tafsir itu secara bahasa minal fasr wal kashf minal mughatta, yaitu membuka sesuatu yang tertutup, menyikapi sesuatu yang tersamarkan. Taib. Adapun dalam istilah bayanu ma'anil Qur'anil Karim, ya, dalam istilah menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari yang saya dengar dari guru saya Syekhuna Syekh Yasin rahimahullah, Al-Quran itu tidak dicatat dengan tulisan bahasa selain bahasa Arab. Dan beliau wallahu a'lam bishawab, apakah di sana ada fatwa ulama sebelumnya, dan sebuah majelis beliau mengatakan orang yang menulis Al-Quran dengan berbahasa Latin itu dia telah melakukan tahrif. Ya, misalnya alhamdulillah, ALH, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanur rahim ditulis pakai apa? Ar-rahmanur rahim ditulis pakai huruf Latin. Ini bagian dari tahrif. Ya, karena bahasa itu akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kalau bahasa kita insyaallah itu kan pakai in, sin dan ya. Kalau orang Inggris dia pakai s dan h. Jadi lain lafaz yang dilafatkan. Baik, maka ketika Al-Quran itu ditulis dengan berbahasa selain dari bahasa Arab, itu dikhawatirkan akan terjadi tahrif. Nah, ketika bahasa Arab juga sedikit faedah. Bahasa Arab, ketika bahasa Arab dilatinkan dengan bahasa apa saja, maka itu tidak ada ketentuannya. Ketentuannya kembali kepada bagaimana kebiasaan seseorang itu menulis. Kita nggak bisa mengatakan bukan INSY tapi NINSH, atau lagi ada yang nulis lagi in kemudian di spasi sya Allah supaya nggak artinya salah. Dalam bahasa Arab betul kita tulis in pisah dengan sya, karena itu kaidahnya. Dalam bahasa Indonesia ada nggak insya Allah dipisah supaya maknanya berbeda? Nggak ada ketentuan dalam bahasa Indonesia. Coba dilihat KKBI bahasa Indonesia, bagaimana cara menulisan insya Allah. Jadi jangan seseorang menyalahkan orang lain ketika dia menulis insya Allahnya nggak dispasi, karena itu bahasa Indonesia beda dengan bahasa Arab, karena memang nggak bisa disamakan. Makanya Al-Quran itu yang ada ditafsirkan atau diterjemahkan, bukan dibahasakan dengan bahasa lain penulisannya. Jelas ya? Taib. Dan mempelajari tafsir Al-Quran adalah sebuah kewajiban, karena Allah mengatakan dalam ayatnya kitabun anzalnahu ilaik, kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, mubarakun, yang dia memberikan keberkahan. Untuk apa? Agar supaya kalian mentadaburi ayatnya, ya, dan supaya kalian bisa merenungi kandungan yang ada di dalamnya. Ya, tentunya orang-orang yang memiliki hati saja ia akan menjadikan Al-Quran tersebut sebagai petunjuk dan sebagai acuan dalam kehidupannya. Syahidnya apa? Liyatadabbaru ayatihi. Itu tujuannya Allah menurunkan ayat Al-Quran. Dan juga Allah mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran.
Ya, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran atau hati mereka itu sudah dikunci oleh Allah sehingga mereka tidak memahami isi dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Tapi perhatikan baik-baik. Sisi pendalilannya, saya sering menanyakan apa supaya lebih jelas ya, karena ini hal yang penting, kunci-kunci ilmu terkhusus dalam masalah usul. Para ulama sering menggunakan kalimat dalil, ad-dalilu, daliluhu kada. Ya, dan mereka juga sering mengatakan ad-dilalah, dilalahnya seperti ini. Nah, apa bedanya antara dalil dengan ad-dilalah? Bisa dibedakan antara dalil dengan dilalah? Dilalah, wajuh dilalah, sisi pendalilan dengan dalil. Allah mengatakan dalam ayatnya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini namanya apa? Dalil. Taib. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah faidah bahwasannya puasa itu wajib. Puasa itu wajib apa namanya? Al-madlul, hukum. Taib. Dari sisi mana kita mengambil kewajiban puasa dari ayat ini? Dari sisi mana? Taib. Allah mengatakan dengan lafaz kutiba alaikumusiyam. Kalimat kutiba ini adalah kalimat yang menunjukkan kewajiban. Sehingga sisi dilalah ayat ini ada pada kalimat kutiba. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan. Faham di sini? Jadi apa yang ditunjuki oleh dalil itu sendiri namanya apa? Dilalah. Yang ditunjuki dari ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil. Dari dalil ini menunjukkan kepada kita akan kewajiban salat. Dari sisi mana? Kalimat kutiba. Ini namanya ad-dilalah. Faham? Nah, sisi pendalilan, Syekh di sini ingin menjelaskan kepada kita yuwal ikhwah dari ayat yang beliau sebutkan di atas, itu kan dalil kan? Beliau ingin menjelaskan madlulnya. Madlulnya apa di sini? Wajib mempelajari tafsir. Dari sisi mana kedua ayat tersebut kita jadikan dalil wajibnya mempelajari tafsir. Nah, ini dia. Faham? Dari dua ayat tersebut kita mengambil faidah wajibnya untuk mempelajari tafsir. Pertama, ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hikmah diturunkannya Al-Qur'an yang berberkah ini supaya manusia bisa mentadaburi ayat-ayatnya dan supaya manusia bisa mengambil nasihat-nasihat apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, wa tadabbur, dan tadabbur itu maknanya adalah memahami dari lafaz-lafaz Al-Quran sehingga kita bisa memahami apa yang diinginkan dari Al-Quran itu sendiri. Fa idza lam yakun dzalik. Nah, kalau seandainya demikian itu tidak bisa dilakukan, Al-Quran tidak difahami tafsirnya, tidak difahami maknanya, maka akan hilanglah hikmah diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hanya sekedar lafaz-lafaz saja yang tidak ada ta'thirnya, yang tidak ada pengaruhnya untuk hati, nggak ada pengaruhnya untuk diamalkan, nggak ada pengaruhnya untuk ya supaya kita lebih cinta sama Allah. Bisa difahami? Kalau seandainya mempelajari tafsir itu tidak wajib, ya sudah, cuman sekedar baca-baca saja Al-Quran. Iya, makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan orang-orang Khawarij, apa kata Rasulullah? Yaqra'un al-Quran. Mereka membaca Quran, tetapi apa? Al-Quran itu tidak sampai ke melewati tenggorokan mereka. Maksudnya apa? Mereka nggak memahami apa isi maksud dari Quran itu sendiri. Makanya sebagian para ulama mereka berfatwa orang yang mereka mujarad menghafal Al-Quran dan dia tidak mengetahui makna dari Al-Quran itu sendiri, maka itu adalah dari bidah. Sebagian mereka berfatwa demikian, itu dari bidah. Karena tidak ada sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita sebutkan, mereka menghafal Al-Quran, juga mereka memahami makna yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Bisa difahami di sini? Jelas? Adilalah ayat tersebut menunjukkan wajibnya mempelajari tafsir. Taib. Yang kedua dibaca. Belum ya? Wali'annahu la yumkin, dan demikian juga tidak akan mungkin seseorang untuk al-itti'ab, maksudnya dia mengambil nasihat, mau'idhah
dari Al-Quran tersebut tanpa dia memahami makna-maknanya. Baik, ya, karena sebagian orang kadang ketika membaca doa, ini dari luar Quran, orang baca doa di pembahasan apa saja, Allahumma sholli, dia sedang tidak membaca doa, dia sedang memuji Allah. Ya Allah, Engkau adalah Anta Razzaq, amin, amin. Kepada doa itu diaminkan ketika diminta sesuatu. Bisa difahami ya? Jadi demikianlah ibaratnya seseorang baca Quran, seperti orang yang mendengar orang sedang baca doa, dia amin bukan pada tempatnya. Taib. Nah, bisa saja terkadang ya yang berdoa juga nggak tahu arti doanya, yang mengaminkan lebih-lebih lagi. Ya, bisa difahami di sini ya. Taib. Lanjut. Qala rahimahullah wa wajhu dilalati min al-ayati ats-tsaniyah أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذي كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. Baik, perhatikan. Ayat yang kedua, sisi pendalilan bahwasannya mempelajari tafsir Al-Quran itu adalah wajib. Di sisi mana? Dari sisi annallaha, Allah subhanahu wa ta'ala wabakha, Allah subhanahu wa ta'ala menghina, apa lebih lembut lagi, mengkritik, menjelekkan, apa, mencela. Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang mereka tidak mentadaburi Al-Quran. Ya, dia baca Quran, dia tahu hukum tajwid, dia tahu lafaz-lafaznya, dia tahu makhrajul huruf, keluar dari ini dari itu, faham. Akan tetapi mereka tidak mentadaburinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan hatinya itu sudah terkunci, karena dia tidak bisa mencapai kebaikan yang diinginkan dari Al-Quran tersebut untuk difahami apa? Makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan dulunya para salaful ummah, mereka berjalan di atas jalan ini. Mereka tidak hanya memahami Al-Quran dari sisi bacaannya, mereka tidak hanya menguasai makhrajul huruf, mereka tidak hanya menguasai tajwid, ya, akan tetapi mereka mempelajari Al-Quran, lafadznya dan juga ma'ani. Kalau ketika disebut ma'ani di sini apa namanya? Tafsir. Faham? Tafsir. Taib. Li'annahum bidzalik, dikarenakan dengan mereka memahami tafsir, ya, mereka yatamakkanun, mereka mampu untuk mengamalkan Al-Quran apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak akan mungkin seseorang mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran ketika dia tidak mengetahui maknanya. Mungkin atau tidak? Tidak akan mungkin sekali. Seseorang akan bisa mengamalkan Al-Quran yang Allah tujuan diturunkan Al-Quran supaya manusia bisa mengamalkan Al-Quran tersebut, dan tidak akan mungkin dia beramal kecuali dengan dia memahami tafsir yang terkandung dalam ayat tersebut. Jelas? Disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, telah diberitakan kepada kami dari orang-orang yang dibacakan kepada, yang mereka membacakan Al-Quran kepada kami, yang mengajarkan Al-Quran kepada kami, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan selain daripada keduanya, annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka ketika mempelajari 10 ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu tidak ditambah. Mereka berhenti pada 10 ayat sampai mereka mempelajari apa maksud dari ayat tersebut, apa yang diinginkan dari ayat tersebut, ya, yang di dalamnya berisi ilmu dan amal yang harus mereka amalkan. Qalu, mereka mengatakan, kami mempelajari Al-Quran dan kami mengilmuinya dan kami mengamalkan sekaligus. Taib. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal 'adatu tamna'u an yaqra'a qaumun kitaban fi fannin min al-'ilmi kat-tibb wal hisab
ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجميلة وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal 'adah, kebiasaan, ya, terhalangi seseorang atau dilarang seseorang untuk suatu kaum membaca sebuah kitab daripada funul ilm seperti ilmu kedokteran, ilmu hisab yang dia tidak dijelaskan. Mungkin nggak seseorang menjadi dokter dia membaca buku semua kurikulum ilmu di kedokteran. Antum nggak lulus di fakultas kedokteran, antum tanya sama teman, apa aja kurikulum yang antum baca di kampus, buku ini, dia beli, dia baca. Kira-kira paham nggak? Bisa jadi dokter nggak dia? Hah? Jadi, ya. Atau ilmu hisab, ilmu matematika. Saya kemarin disebutkan dari satu judul buku matematika berbahasa Arab. Ya, hisabul jabar wal muqabalah, begitu artinya. Saya bilang, siapapun yang ngerti bahasa Arab, kalau dia nggak ngerti kaidah matematika, maka nggak bisa dia membaca buku ini, walaupun dia ahli dalam berbahasa Arab. Karena ada istilah-istilah khusus dalam matematika. Ya, X kuadrat kurang Y kuadrat. Faham nggak kita baca? Lihat hasilnya sekian. Nggak mungkin. Ya, itu ilmu dunia, ilmu buatan manusia, butuh pensyarah, butuh penjelas. Maka kata Syekhul Islam, fa kaifa bi kalamillahi ta'ala. Nah, bagaimana lagi dengan kalamnya Allah yang itu merupakan bentuk penjagaan mereka dengan Al-Quran tersebut. Itu bentuk najatihim, najat apa? Sebagai bentuk najah selamatnya mereka, suksesnya mereka, dan tegaknya dunia dan agama mereka ada pada Al-Quran. Makanya para hadirin ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, manusia di dalam Al-Quran itu ada 3 jenis manusia. Ada sebagian manusia yang mereka meninggalkan Al-Quranul Karim secara keseluruhannya atau kebanyakan dari isi Al-Quran dengan dalih bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat, sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat mulia, sehingga ya tidak akan bisa difahami Al-Quran kecuali seseorang menguasai sekian belas ilmu, yang mana ilmu yang mereka syaratkan untuk memahami Al-Quran tidak ada pada Abu Bakar, tidak ada pada Umar, tidak ada pada Uthman, tidak ada pada Ali. Dan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Usul Sittah di usul yang ke-6, beliau mengatakan ini merupakan syubhat syaitaniyah yang ingin menjauhi manusia dari Al-Quran, tetapi dengan cara yang memuliakan Al-Quran, sehingga banyak korban yang terjatuh di situ. Kalau dia mengatakan Al-Quran hanya tak pakai Quranan, yang Quran khusus ke zaman Nabi, hanya berlaku zaman saya. Ketika dia mengucapkan kalimat seperti ini, orang paling awam pun akan faham kalau itu ucapan yang batil, itu ucapan yang kufur, faham. Tapi ketika dia mengatakan Al-Quran adalah mukjizat yang besar, Al-Quran adalah sesuatu yang sangat sakral, Al-Quran merupakan petunjuk yang sangat mulia, sehingga tidak boleh kita berhati-hati untuk memahami Al-Quran sampai kita menguasai 13 ilmu. Kedengarannya apa? Subhanallah, ini betul-betul orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Ini benar-benar Allah yang mengagungkan Al-Quran. Dia gak sembarangan dengan Al-Quran. Ya, jadi ketika bawa Al-Quran, oh tunggu dulu, kamu harus memahami 13 ilmu, baru kamu bisa memahami Al-Quran. Faham? Ada satu golongan lagi yang mereka, yang penting kita bisa bahasa Arab, atau kalau nggak ada bisa bahasa Arab, ya sudah ada terjemahan Al-Quran. Ambil buku terjemahan, dia nggak punya basic dalam agama, tidak pernah menyentuh ya kursi pondok, ya baca Quran, ya syarah sendiri, tafsirkan sendiri. Oh maksudnya begini, oh maksudnya begini, oh maksudnya begini. Juga kesesatan. Jalan Ahlussunnah tidak demikian.
Ya, ada di antara ayat Al-Quran yang seseorang bisa memahami sekedar sisi bahasa. Qul huwallahu ahad. Secara umum dia faham Allah itu esa. Faham? Ada ayat Al-Quran yang itu perlu penjelasan dan tafsirnya para ulama, tafsirnya sahabat, tafsirnya tabi'in, atau tafsir yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau seandainya ada ayat-ayat yang itu harus dikembalikan kepada ahli tafsir, berarti bukan kita di situ. Jangan coba-coba kita menafsirkan sendiri. Jadi bukan bagian kita di situ. Baik, ada di antara ayat-ayat Al-Quran yang Allah menyebutkan Toha, Alif, Lam, Mim, dan seterusnya. Tidak dijelaskan apa maksudnya, apa maknanya. Cukup kita imani lafadznya, adapun maknanya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa difahami ya? Walaupun nanti ada sebagian orang mereka mengatakan semua ayat-ayat Al-Quran tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuatu yang majhul buat kita. Ya, ada sebagian mereka, dan itu kita bahas dalam ilmu akidah, tidak dibahas dalam ilmu usul tafsir. Cuman isyarat ada di sana orang-orang yang mereka mengatakan semua ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah itu tidak bisa ditafsirkan. Ya, wajib untuk ditakwil, wajib untuk dikias kepada sesuatu yang manusia itu bisa memahaminya secara logikanya. Dan ini dibahas di antara kitab yang membahas ini sangat bagus sekali adalah kitab Fatawa Al-Hamawiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga wajib kepada ahlul ilm menjelaskan kepada manusia tentang jalan al-kitabah, ya, atau musyafahah, atau melalui lisan dengan dia menulis apa maksud dari Al-Quran ini, atau dia menyampaikan dengan suaranya di kajian-kajian, ya, dari tafsir Al-Quranul Karim sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 187. Ya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka, hendaklah kamu benar-benar menerangkannya isi kitab itu kepada manusia, ya, dan jangan kamu menyembunyikannya. Jadi Allah mengharamkan bagi orang-orang yang mereka telah diberikan kitab dan mereka memahami isi kandungan Al-Quran, kemudian dia tidak mengingkari kemungkaran dan dia tidak mengajak manusia kepada yang ma'ruf dalam keadaan dia mampu dan tidak ada pencegah bagi dia untuk mengajak dan melarang manusia daripada mungkar tersebut kecuali hanya aghardun nawiyah. Maka ini termasuk dalam ayat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa difahami? Sehingga dengan ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jelaslah bagi kita bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan itu untuk manusia, jelas daripada sisinya, lafaz-lafaznya, dan juga menjelaskan makna-makna yang ada di dalamnya. Fayakunu tafsirul Qur'ani, dan menjadilah tafsir Al-Quran itu dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil janji kepada para ulama untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran tadi. Bukan hanya mengajarkan makhraj hurufnya begini, bukan hanya mengajarkan ikhlab begini, bukan hanya menjelaskan bacanya begini, tapi juga mereka wajib menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Bisa difahami? Wal ghardu, dan tujuannya siapa yang mereka mempelajari tafsir ini merupakan jalan ujung, ya, ghayah, inti daripada perjalanan dari Al-Quran diturunkan itu supaya difahami maknanya. Wa thamaratul jalil, wa thamarat jalilah, dan hasil-hasil yang diinginkan yaitu adalah membenarkan apa yang Allah khabarkan dan mereka mengambil manfaat dari Al-Quran tersebut dan mempraktekkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dari sisi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya dia beribadah kepada Allah di atas basirah. Bisa difahami ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah? Berapa banyak sebagian jamaah mereka menghafal Al-Quran 30 juz, subhanallah. Ya, di antara jamaah yang semangat sekali menghafal Al-Quran adalah Jamaatul Tabligh. Ya, Jamaatul Tabligh semangat luar biasa menghafal Al-Quran. Tapi ketika mereka atau kebanyakan mereka tidak tersentuh dengan tafsir Al-Quran itu sendiri, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya mantan dulu pernah ikut Jamaah Tabligh. Dan saya sempat ke India, belum sempat ke Thailand, yang belum sempat ke India saja. Tapi saya sempat ke Thailand. Orang-orang yang sudah ikut Jamaah Tabligh puluhan tahun, wallahi, ya saya menghadapi sendiri
Dia menjual jimat, dia menjual batu hitam. Tapi ini katanya batu ini, kemudian ditawarkan sama saya. Ini batu ini kalau seandainya disengat oleh ular, ditempelkan di sini. Cuma ada doanya ya Syekh Abdul Qadir Jalani, kami bertawasul kepada engkau. Seperti itu. Alhamdulillah, walaupun waktu itu saya jadi jamaah tabligh, alhamdulillah saya nggak tahu ini haram atau nggak haram, boleh atau nggak boleh. Tapi hati saya nggak menerima, kayaknya nggak boleh seperti ini. Faham? Ini orang-orang sudah puluhan tahun di jamaah tabligh. Hal-hal yang pondasi agama yang tidak boleh orang jahil padanya, mereka nggak faham. Padahal masya Allah hafalan Qurannya luar biasa, bacaannya luar biasa. Mungkin dari sisi tajwid kalah kita, ya dari sisi makhraj mungkin kalah kita, dari sisi mutqinnya mungkin kita nggak ada apa-apanya. Tapi Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dilafatkan, tetapi harus dipahami maknanya. Ya kalau dia memahami Al-Quran, dalam Al-Quran itu ayyuhal ikhwah, orang haji itu kan diikat dengan istita'ah kan. Apa istita'ahnya? Kan dibahas oleh para ulama. Orang berangkat haji, dia itu ketika haji, wajib haji ketika dia punya bekal untuk dihaji selama sekian lama dia di Mekah atau di Madinah dan sekitar Mekah, dan ada kebutuhan yang dia harus tinggalkan untuk keluarganya. Itu kan hukum fikih dalam masalah haji kan. Sekarang mana yang lebih wajib, haji atau dakwah? Mana yang lebih wajib? Haji lebih wajib. Ya apalagi orang yang belum punya ilmu, nggak ada kewajiban untuk berdakwah. Iya, apa yang mereka sampaikan? Pergi saja 40 hari, 4 bulan, setahun. Anak gak punya nafkah, Allah akan menjaganya. Allah akan menurunkan sekian malaikat untuk menjaga rumahnya. Ini kan ajib ini. Haji saja yang merupakan rukun Islam, seseorang itu boleh berangkat haji asal dia punya kebutuhan dan keluarganya tercukupi selama dia berangkat haji. Lagi mana ente mau pergi berdakwah dalam keadaan seseorang belum mempunyai ilmu yang kokoh, yang kuat, apalagi dakwahnya ke Amerika, dakwahnya ke negeri-negeri kafir, apa yang mau ente dakwahin di sana? Sementara pokok-pokok agama yang menjadi usul agama tidak difahami, gimana kita mau berdakwah ke sana? Bisa difahami? Nah sementara anak ditinggalkan, nafkahnya nggak ada apa-apa, Allah akan menjaga. Bisa difahami? Ini adalah kekeliruan dalam memahami Al-Quran, atau memang nggak memahami Al-Quran itu sama sekali. Al-Quran hanya sekadar dibaca. Bisa difahami, dan bukan berarti saya jelaskan kembali berarti kita sudah paham semua isi kandungan lah. Ya, yang paling terpenting kita sudah berada di jalan yang benar, jalannya para salaf, jalannya para ulama tafsir. Begini cara kita memahami Al-Quran. Bukan berarti kita sudah mengerti semua kandungan Al-Quran, tapi setidaknya proses belajar itu kita jalani. Ya, proses belajar untuk memahami Al-Quran bukan hanya sekadar bacaan, itu kita berusaha untuk menjalaninya. Faham ya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut atau kita cukupkan? Gimana Ustaz Farhan? Qaulul jumhur. Maksudnya qaulul jumhur. Gimana jumhur? Sudah. Taib al-muhim ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang saya sering sampaikan, teman-teman yang ikut kajian kitab-kitab seperti ini, antum harus sabar. Ya, jangan ikut sekali bolong 2 hari. Antum istiqomah ikut kajian kitab-kitab seperti ini. Ya, sembari antum juga ikut kajian-kajian lepas, kajian-kajian apa istilahnya ya? Kajian umum, tapi kajian pembahasan usul fikih, usul tafsir, usul hadis, usul bahasa Arab, ini pokok bagi penuntut ilmu. Iya, pokok buat kita seorang penuntut ilmu harus mempelajari usulnya. Apa kata para ulama? Siapa yang diharamkan usul, pondasinya diharamkan, dia nggak bisa mencapai sesuatu yang diharapkan dari ilmu tersebut. Bisa difahami ya? Jadi harus bersabar. Ya, fokus dengan belajaran. Ya, kunci dari kesuksesan belajar itu diantaranya bukan hanya kecerdasan, bukan hanya kepintaran, tetapi di antara kesuksesan seseorang itu belajar dan menuntut ilmu, tidak bolong-bolong dalam belajar. Itu tanda kalau untuk ingin sukses belajar demikian. Jangan pernah sekalipun antum kosong, bolong dalam belajar. Sekali antum bolong, minta yang kedua, betul atau enggak? Udah 2 kali bolong, ketiga lewro kakek hanya jali ya, ada aja. Alah, saya udah tinggal 3 hari, enggak lagi lah. Faham? Jadi walaupun kita kecerdasan kita biasa,
kepintaran kita sedang, nggak pintar-pintar kali, tapi kita fokus, nggak bolong ikut kajian, terkhusus kitab-kitab yang dibahas oleh siapa saja dari kalangan asatidzah, insya Allah antum akan lihat kesuksesan, keberhasilan. Dan bukan sekarang antum merasakan suatu saat, saya kok tidak bisa ya baca kitab, kok bisa saya artikan kitab. Itu datang terkadang sesuatu tanpa kita sadari, tapi harus fokus dengan belajar. Ya, Ustaz Farhan ngajar apa di sana antum? Bahasa Arab, Al-Batul Nasiin. Baina yadak udah mulai? Nah, baru mulai. Ini kitab Baina Yadak, Masya Allah, kitab yang sangat luar biasa. Hadir, tapi harus semangat belajar bahasa Arab. Sekali saja libur udah gak ada cerita. Ya, pokoknya azam belajar, ya Allah mudahkan untuk saya, Allah jangan libur-libur untuk hadir di kajian. Nah, itu saja antum berdoa sama Allah. Ya, kecerdasan insya Allah akan datang. Tapi kalau antum cerdas, belajarnya bolong-bolong, ikut kajian sehari 2 hari, dah selesai, 3 kali libur, dah nanti buka lagi pelajaran. Ustadz buka lagi lah Tuhfatus Saniyah. Yang selevel sama dia belajar Tuhfatus Saniyah 2 tahun yang lalu, dia sudah masuk Qatron Nada, dia masih cari guru ngajar Tuhfatus Saniyah lagi. Padahal dia sudah mutamat seharusnya dulu 2 tahun yang lalu. Ya, saya dengar juga Ustadz Azhari ngajar Nahu malam Senin ya. Ini kan Masya Allah ini, antum tinggal hadir saja. Itu Ustadz jauh loh jalan dari Lampenurut kemari, atau ke Kesbang Pol, jauh kan. Antum kan tinggalnya sekitar Kota Banda Aceh kan, gak sulit. Jadi antum harus lebih semangat belajar kitab-kitab, faham. Dan sebutlah beberapa orang-orang yang memberikan manfaat kepada manusia hari ini di Indonesia. Ustadz Toisikal, Hafizahullah, atau Ustadz Ami. Mereka dari anak-anak mahasiswa, tetapi ilmunya mereka Masya Allah memberikan manfaat kepada umat luar biasa. Mereka duduk di kampus, bukan duduk di pesantren. Mereka belajar di kampus, mereka belajar ya sama seperti kita. Kita punya posting, mereka juga punya sekolah. Saya lupa nama sekolahnya di kampus itu. Belajar mereka di situ. Masya Allah. Jadi nggak mesti harus ke Yaman, nggak mesti harus ke Madinah, dan bisa ke Yaman, bisa ke Madinah. Nur ala nur. Faham di sini? Setidaknya ada ilmu-ilmu dasar yang kita sudah memahaminya. Kayaknya muslimin kan nggak butuh mengajarkan secara halal termidi kepada muslimin, nggak butuh kan? Enggak kan? Atau kita ngajar Qatron Nada di masjid di muslimin, kan nggak butuh kan? Yang penting kita sudah punya standar, bisa berbahasa Arab, ya kita mengajarkan apa yang kita mampu. Jangan lari sesuatu yang kita nggak mampu, itu salah juga. Bisa difahami, jadi harus semangat. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Yang penting juga murojaah. Baik, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.